Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Pemirsa Erutia TV, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah di dalam bulan suci Ramadan 1422 Hijriah ini. Allah masih berkenan memberikan kesempatan kepada kita. Sekali lagi, berkenan memberikan kesempatan kepada kita untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Salah satu tujuan dari kita menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan adalah kita untuk menyucikan diri kita. Sehingga salah satu bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Al-Mutahharah, bulan untuk menyucikan atau penyucian diri kita. Hal ini tentunya dilandasi dengan sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh dengan perhitungan-perhitungan, maka akan mendapatkan pengampunan atas kesalahan-kesalahan, atas dosa-dosa yang kita lakukan sebelumnya. Nah, itu tujuan salah satu kita beribadah puasa, menjalankan ibadah puasa. Nah, untuk memperoleh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Kita harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintah Allah dengan tulus dan ikhlas, dan menjauhi serta meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Begitu juga dengan kita menjalankan ibadah puasa. Penyucian, kalau kita ibaratkan sebuah mobil, mobil itu memiliki waktu-waktu tertentu untuk penggantian oli, waktu-waktu tertentu untuk penggantian spare part. Itu mobil yang diciptakan oleh manusia. Termasuk diri kita yang diciptakan oleh Allah itu, selama 12 bulan rotasinya itu, 1 bulan diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yang salah satu fungsinya adalah untuk membersihkan semua kotoran-kotoran yang ada dalam diri kita yang kita produksi selama 11 bulan. Ya. Kalau itu kita tidak lakukan, maka yang terjadi adalah betapa banyak orang di sekitar kita, saudara kita yang terbelit oleh penyakit, berbagai penyakit yang menderita dalam tubuh kita. Kenapa? Karena banyak makanan-makanan yang memproduksi sampah-sampah dalam diri kita, yang itu semuanya mengakibatkan diri kita kurang sehat. Oleh karena itu, bulan Ramadan tahun ini, mari kita lakukan dengan sebaik-baiknya berpuasa, dan puasa itu tujuannya adalah salah satunya untuk menyucikan diri kita, menyucikan apa yang ada dalam diri kita. Ya, mungkin
dalam 11 bulan kita melakukan makan, minum yang berlebihan, atau kita tidak memilih makanan-makanan tertentu yang mendatangkan protein serta gizi dalam diri kita, tapi di bulan suci Ramadan itu makannya hanya 2 kali, yaitu pada saat berbuka dan pada saat sahur. Lakukanlah makan itu dengan baik. Lakukan dengan baik. Jangan sebaliknya. Justru di saat berpuasa, ketika berbuka, makannya berlebihan. Yang tersedia di depan kita itu luar biasa. Berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Bahkan saking nafsunya kita untuk makan, semua yang dihidangkan itu mau dihabisi. Padahal kita mengambil kurma 3 biji dengan air putih, insya Allah kita sudah kenyang. Ya. Tidak ingin makan yang lain. Tetapi tidak bagi kita, kebanyakan umat Islam justru berlebihan. Nah, kalau itu yang kita lakukan, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemirsa yang mulia, maka justru kita tidak menyucikan diri kita ini, justru makin menambah. Ya. Sekali lagi, justru makin menambah kotoran-kotoran yang ada di dalam diri kita, menambah sampah-sampah yang ada di diri kita. Sehingga tujuan puasa untuk menyehatkan diri kita, summu tasihu, dengan berpuasa tubuh kita akan sehat, maka itu tidak akan kita peroleh. Tidak akan kita peroleh. Nah, oleh karena itu, bulan puasa ini hendaknya kita jadikan pembelajaran bagi diri kita untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang sangat bermanfaat dan mendatangkan protein-protein yang tinggi dalam diri kita. Kita konsumsi secukupnya dan tidak berlebihan. Tidak berlebihan. Nah, oleh karena itu, dengan itu semuanya, saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tujuan puasa salah satunya untuk menyucikan diri kita, untuk memperoleh derajat kesehatan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi tubuh kita itu akan tercapai. Apabila tubuh kita itu sehat, saudara-saudaraku semuanya, maka akan menambah semangat dalam diri kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang tadinya kita hanya menjalankan puasa di awal fajar sampai terbenamnya matahari, tapi kita mampu menjalankan ibadah-ibadah yang lain. Membaca kitabullah, membaca kitabullah, memperbanyak ibadah sholat, dan memperbanyak ibadah yang lain. Kebaikan-kebaikan yang lain itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan saudara-saudaraku semuanya di dalam surat Al-Fatir, ya, ayat 29, innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamas shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur. Itu kita lakukan. Barang siapa yang senantiasa membaca kitabullah, yaitu Al-Quran, dan menjalankan wa aqamas shalah, senantiasa menjalankan sholat atau mendirikan sholat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan berinfak baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan atas rezeki yang dilimpahkan kepada kita. Dan 3 hal ini menjadi perdagangan yang tidak akan pernah rugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Di samping kita berlomba-lomba menyucikan diri kita dengan mengkonsumsi makanan, maka dengan itu semuanya kita akan menjalankan ibadah dengan semaksimal mungkin, karena tubuh kita akan menjadi sehat dan ibadah kita akan menjadi maksimal. Mudah-mudahan pertemuan sore hari ini mendatangkan manfaat bagi kita semuanya, dan mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Selamat menjalankan ibadah puasa dan selamat menikmati berbuka puasa bersama keluarga dan saudara tercinta. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.